Jika di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, kira-kira bagaimana ya proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Nah teman-teman, pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia berbeda dengan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan terjadi hanya di daerah meristem saja, sedangkan pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia terjadi di seluruh bagian tubuhnya. Pada pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia, zigot yang dihasilkan dari fertilisasi mempunyai kemampuan untuk terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan berlangsung seiring dengan bertambahnya jumlah sel hasil dari pembelahan mitosis, sedangkan perkembangan ditandai dengan terjadinya spesialisasi dan diferensiasi sel-sel atau jaringan-jaringan tubuh. Diferensiasi akan menghasilkan organ-organ akan membentuk sistem organ yang pada akhirnya akan membentuk satu individu utuh. Ada dua fase dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Fase pertama adalah fase embrionik yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Fase kedua adalah fase pasca embrionik yang merupakan pertumbuhan dan perkembangan setelah terbentuknya embrio. Pertama, kita bahas fase embrionik. Fase embrionik meliputi beberapa tahap, yaitu tahap pembelahan, blastula, gastrula, dan organogenesis. Pada tahap pembelahan, zigot membelah secara mitosis dari satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel membelah lagi menjadi 8 sel, dan seterusnya membentuk kumpulan sel menyerupai buah anggur yang disebut morula. Berikutnya tahapan blastula. Tahapan ini merupakan lanjutan dari tahapan pembelahan. Setelah terbentuk morula pada tahap pembelahan, sel-sel pada morula kemudian melekuk dan menggulung sehingga terbentuk suatu rongga yang disebut blastosol. Bentuk embrio pada tahap ini disebut blastula dan proses terbentuknya blastula disebut blastulasi. Pada tahap ini, terjadi pembelahan yang cepat pada kutub animal. Kemudian hasil pembelahannya bermigrasi membentuk dua lapisan jaringan embrionik, yaitu sebelah luar membentuk lapisan ektoderm dan sebelah dalam membentuk lapisan endoderm. Perkembangan selanjutnya, di antara ektoderm dan endoderm akan terbentuk satu lapisan tengah yang disebut mesoderm. Tahapan berikutnya adalah tahap organogenesis. Pada tahap ini, 3 lapisan jaringan embrional akan berubah menjadi organ-organ. Organ-organ tersebut adalah lapisan ektoderm akan berkembang menjadi epidermis kulit dan derivatnya, sistem saraf, sistem indera, medula adrenal, gigi, dan rahang. Lapisan mesoderm akan membentuk sistem gerak, rangka, dan otot, sistem peredaran darah dan limfatik, sistem ekskresi, dan alat reproduksi. Sedangkan lapisan endoderm akan berkembang menjadi sistem pencernaan, sistem respirasi, kelenjar timus, kelenjar tiroid, dan paratiroid. Dengan terbentuknya organ-organ tersebut akan terbentuk embrio yang lengkap dan utuh. Selanjutnya, akan terjadi penyempurnaan embrio menjadi fetus yang siap untuk dilahirkan. Kedua, fase pasca embrionik. Pertumbuhan dan perkembangan pasca embrionik pada hewan merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah embrio. Fase ini dimulai saat hewan lahir atau menetas. Selama fase ini, beberapa hewan ada yang mengalami regenerasi, metamorfosis, dan metagenesis dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pertama, regenerasi. Regenerasi merupakan kemampuan hewan untuk memperbaiki sel, jaringan, atau bagian-bagian tubuh yang rusak. Hewan mampu beregenerasi karena memiliki sel-sel cadangan yang tidak mengalami diferensiasi. Umumnya, proses regenerasi yang paling efektif terjadi pada masa embrio. Setelah mencapai masa dewasa, kemampuan regenerasi terbatas hanya pada sel atau jaringan tertentu saja.
Namun, ada beberapa hewan yang masih memiliki kemampuan regenerasi tinggi saat dewasa, misalnya hidra, cacing pipih, cacing tanah, bintang laut, dan cicak. Berikutnya, metamorfosis. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk pada hewan secara bertahap mulai dari telur sampai imago atau dewasa. Metamorfosis dibedakan menjadi dua macam, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk pada hewan yang pertumbuhan dan perkembangannya melalui tahap telur, nimfa hewan muda, dan imago hewan dewasa. Pada metamorfosis ini, nimfa merupakan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi berukuran lebih kecil dengan perbandingan tubuh yang berbeda. Contoh metamorfosis tidak sempurna terjadi pada belalang, kecoa, dan capung. Sedangkan metamorfosis sempurna merupakan perubahan bentuk pada hewan yang pertumbuhan dan perkembangannya secara umum mengalami 4 tahap, yaitu tahap telur, larva, kepompong atau pupa, dan imago hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis ini mempunyai bentuk yang berbeda saat muda, larva, dan saat dewasa, imago. Contohnya pada kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Ketiga, metagenesis. Metagenesis merupakan pergiliran keturunan dari generasi gametofit ke generasi sporofit atau sebaliknya. Hewan yang mengalami metagenesis akan mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase kehidupan yang bereproduksi secara seksual dan secara aseksual. Contohnya Obelia dan Aurelia. Metagenesis Obelia. Pada siklus hidupnya, tubuh Obelia berbentuk polip dan medusa. Pada fase polip, Obelia hidup berkoloni dan terikat pada suatu tempat. Obelia mempunyai dua jenis polip, yaitu polip hidran dan polip gonangium. Polip hidran berfungsi untuk mengambil dan mencerna makanan. Polip gonangium berfungsi melakukan perkembangbiakan aseksual dan menghasilkan Obelia dalam bentuk medusa. Sementara itu, pada fase medusa, Obelia hidup bebas dan soliter. Pada fase ini merupakan bentuk generatif yang menghasilkan gamet. Metagenesis Aurelia. Sama halnya dengan Obelia, Aurelia juga mengalami pergiliran keturunan. Aurelia mempunyai alat kelamin yang terpisah pada individu jantan dan betina. Pembuahan ovum oleh sperma terjadi secara internal di dalam tubuh individu betina. Hasil pembuahan yang berupa zigot akan berkembang menjadi larva bersilia atau planula. Planula akan berenang dan menempel pada tempat yang sesuai. Setelah menempel, silia dilepaskan dan planula akan tumbuh menjadi polip muda atau skifistoma. Skifistoma membentuk tunas-tunas lateral sehingga Aurelia tampak seperti tumpukan piring yang disebut strobila. Kuncup dewasa paling atas akan berkembang menjadi medusa muda atau evira. Selanjutnya, evira berkembang menjadi medusa dewasa atau Aurelia dewasa. Nah, teman-teman, pada manusia, pertumbuhan dan perkembangannya selama fase embrionik berlangsung dalam uterus selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Proses ini disebut juga dengan proses gestasi atau kehamilan. Selama proses ini, embrio tumbuh dan berkembang menjadi janin. Setelah masa gestasi berakhir, janin akan dilahirkan. Setelah janin lahir ke dunia, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada fase pasca embrionik. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa masa, yaitu masa balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Pertama, masa balita 0-5 tahun. Masa ini merupakan masa awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan.
Ciri-ciri pada masa balita yaitu kemampuan fisik berkembang pesat, anggota tubuh berkembang menjadi besar dan kuat. Kemampuan motorik mulai berkembang dimulai dari tengkurap, merangkak, berjalan, dan berlari. Kemampuan komunikasi meningkat, seperti tertawa, melafalkan kata, berteriak, dan berkomunikasi dengan orang lain di sekitarnya. Kemandirian mulai terbentuk, seperti mengambil makanan tanpa bantuan, mandi, dan memakai pakaian sendiri. Kedua, masa kanak-kanak 6-10 tahun. Masa kanak-kanak disebut juga sebagai golden age karena pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi dengan pesat. Masa kanak-kanak ditandai dengan ciri-ciri berikut. Mampu merekam dalam ingatan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya, mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, memiliki rasa ingin tahu yang besar, mulai mengenal hal-hal yang baik dan buruk. Berikutnya, masa remaja 11-18 tahun. Pada masa remaja, manusia mengalami masa pubertas yaitu perubahan menjadi dewasa dengan perubahan fisik, hormonal, dan psikis. Ciri-ciri masa remaja atau pubertas yaitu perubahan emosional secara cepat pada awal masa remaja atau masa storm and stress akibat dari perubahan hormonal dalam tubuhnya. Perubahan yang cepat secara fisik, misalnya perubahan sistem pencernaan, perubahan tinggi badan dan berat badan, serta mulai berfungsinya organ-organ reproduksi. Perubahan dalam hal interaksi dengan orang lain, pada masa ini mulai tertarik untuk bergaul dengan lawan jenis. Bersikap ambivalen atau peragu dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Emosi yang masih labil dan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Suka mencari perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Memiliki sikap imitating, senang meniru figur atau tokoh yang dikagumi. Pada masa remaja, perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pada wanita dan pria mengalami perbedaan. Wanita relatif lebih cepat mengalami masa puber daripada pria. Wanita mengalami masa puber pada usia 10-15 tahun, sedangkan pria pada usia 11-16 tahun. Perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja ini dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi. Perubahan fisik tersebut meliputi ciri-ciri kelamin primer dan sekunder. Berikut ini perbedaan perubahan fisik pada wanita dan pria. Wanita mengalami menstruasi, pria mengalami mimpi basah. Suara wanita menjadi lebih lembut, suara pria menjadi berat. Pada wanita dan pria, tumbuh rambut di atas kelamin dan ketiak. Kulit wanita menjadi lebih halus. Kulit pria lebih kencang dan ototnya mulai membesar. Payudara wanita tumbuh membesar, sedangkan dada pria makin lebar dan bidang. Pada wanita tidak tumbuh jakun, sedangkan pria jakunnya membesar. Pinggul wanita melebar dan lapisan lemaknya bertambah. Pada pria tumbuh kumis dan jambang. Selanjutnya, masa dewasa 19-50 tahun. Masa dewasa ditandai dengan kematangan individu dalam proses pertumbuhan fisik dan emosi. Ciri-ciri masa dewasa yaitu perkembangan otot dan otak telah mencapai puncaknya, telah matang secara emosional, mempunyai rasa tanggung jawab dan mampu mengambil keputusan. Organ reproduksi telah tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Keadaan fisik relatif stabil. Terakhir, masa lanjut usia 50 tahun ke atas. Masa lanjut usia merupakan masa non-produktif. Secara fisik, sel-sel tubuh mengalami degenerasi sehingga membuat manusia tampak tua. Ciri-ciri masa lanjut usia yaitu terjadi penurunan fungsi organ tubuh. Gerakan menjadi lambat karena persendian kaku dan tulang keropos osteoporosis. Daya tahan tubuh menurun. Pada wanita mengalami menopause, yaitu berhentinya haid karena organ reproduksi tidak mampu menghasilkan ovum yang matang. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia.
Proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam tubuh maupun dari luar tubuhnya. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari gen dan hormon. Pertama, gen. Gen merupakan substansi atau materi genetik yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Gen memengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, misalnya bentuk tubuh, tinggi badan, warna kulit, warna rambut, dan bentuk telinga. Hewan atau manusia yang memiliki gen tumbuh yang baik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan optimal sesuai periode pertumbuhan dan perkembangannya. Kedua, hormon. Hormon pertumbuhan pada hewan antara lain hormon tiroksin, berfungsi mengendalikan pertumbuhan hewan dan merangsang dimulainya proses metamorfosis. Hormon somatomedin untuk merangsang pertumbuhan tulang. Hormon ekdison dan juvenil memengaruhi perkembangan fase larva dan fase dewasa, khususnya pada hewan invertebrata. Sedangkan hormon pertumbuhan pada manusia yaitu hormon tiroksin, berfungsi memengaruhi proses metabolisme, pertumbuhan fisik, menurunkan kadar kalsium dalam darah, dan memengaruhi perkembangan mental. Hormon somatotropin, growth hormone, berfungsi merangsang sintesis protein dan metabolisme lemak serta merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Hormon testosteron mengatur perkembangan organ reproduksi dan merangsang munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Hormon estrogen mengatur perkembangan organ reproduksi dan merangsang munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Hormon progesteron membantu penebalan dan perbaikan dinding uterus pada wanita. Hormon-hormon pertumbuhan ini hanya berfungsi selama masa pertumbuhan. Apabila masa pertumbuhan berakhir, maka hormon-hormon tersebut tidak berfungsi lagi. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia adalah pertama, nutrisi. Nutrisi merupakan sumber energi yang digunakan untuk beraktivitas bagi hewan dan manusia. Kualitas dan kuantitas nutrisi atau makanan sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan serta manusia. Nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan dan manusia antara lain karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kedua, air. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Dalam tubuh hewan dan manusia tersusun atas 70% air. Oleh karena itu, kebutuhan air harus terus terpenuhi setiap waktu. Dalam sehari, tubuh kita membutuhkan kurang lebih 2,5 liter air untuk mengganti cairan yang hilang. Berikutnya, cahaya matahari. Salah satu manfaat cahaya matahari bagi hewan dan manusia yaitu mengaktifkan provitamin D pada kulit menjadi vitamin D. Vitamin D berperan dalam proses pembentukan tulang. Selanjutnya, oksigen. Manusia dan hewan memerlukan oksigen untuk melakukan respirasi. Respirasi akan menghasilkan energi berupa ATP, adenosin trifosfat, yang akan digunakan dalam proses metabolisme, pertumbuhan, dan aktivitas lainnya. Dan faktor terakhir, lingkungan. Lingkungan tempat tinggal hewan dan manusia sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang hidup di daerah beriklim dingin memiliki jaringan lemak yang lebih tebal daripada hewan yang hidup di daerah beriklim panas. Sementara itu, pada manusia yang hidup di daerah bersalju, gurun atau daerah tandus memiliki keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi, faktor lingkungan juga dapat memunculkan kemampuan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Prosesnya terdiri dari dua fase, yaitu fase embrionik dan pasca embrionik. Kita juga telah belajar faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia.
terdiri dari faktor internal berupa gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal berupa nutrisi, air, cahaya, oksigen, dan lingkungan. Teman-teman bisa memahaminya ya?